Kamu tengah duduk di sebuah kafe, menyeruput kopi perlahan sambil menatap hiruk-pikuk manusia di balik jendela. Tiba-tiba, seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tak kamu temui datang menghampiri. Ia menatapmu dengan tatapan heran sebelum akhirnya berkata, "Kamu nggak berubah sama sekali. Serius, malah kelihatan lebih muda." Kamu membalasnya dengan senyum sopan dan candaan ringan, mungkin karena rajin minum air putih. Tapi jauh di dalam dirimu, ada suara kecil yang terus bertanya. Karena ini bukan pertama kalinya kamu mendengar komentar seperti itu. Berkali-kali, bahkan dari orang-orang yang baru mengenalmu, kamu mendapati hal serupa. Mereka bilang kamu tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Dan ini bukan semata soal penampilan. Ada sesuatu dalam energimu, mungkin cara tawamu yang lepas, caramu melihat dunia dengan mata yang belum letih, atau caramu memaknai luka dengan keikhlasan yang jernih, yang membuatmu terasa berbeda. Bukan seperti anak-anak, tapi juga bukan seperti orang dewasa yang jiwanya sudah lelah. Lebih seperti seseorang yang masih menyimpan sesuatu yang dunia perlahan lupakan. Keringanan hidup. Kini sebuah pertanyaan yang lebih dalam mulai muncul. Apa sebenarnya makna spiritual dari tampak lebih muda dari usiamu? Mungkin ini bukan soal genetik, bukan sekadar pola hidup sehat atau keberuntungan biologis. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah misteri yang menyelimuti tubuhmu, menyusup ke dalam aura, memancar dari energi batinmu, dan bahkan menyentuh hubunganmu dengan waktu itu sendiri. Dan disinilah letak paradoks yang mengejutkan. Kita hidup dalam dunia yang terobsesi pada usia, pada anti penuaan, pada segala bentuk perawatan eksternal. Namun justru, mereka yang paling terhubung dengan jiwanya, yang paling jujur dalam menjalani hidup dari dalam, tampak lebih muda tanpa harus berusaha keras. Seolah ada hukum alam tersembunyi yang tak pernah diajarkan di sekolah, tak pernah tercantum di jurnal medis, bahwa jiwa yang tak dibebani oleh waktu mampu menunda kerutan pada tubuh. Tapi benarkah ini hanya kebetulan spiritual? Atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak dalam dirimu? Sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa waktu seolah melambat saat menyentuhmu. Dan jika benar bahwa penampilan mudamu bukan tujuan, melainkan tanda, maka pertanyaannya adalah, tanda dari apa? Inilah pertanyaan besar yang akan kita telusuri bersama. Untuk mencarinya, kita perlu masuk ke wilayah yang jarang disentuh. Ke kedalaman bawah sadar, ke ranah spiritual yang melampaui tubuh fisik, dan ke dalam sejarah panjang jiwa manusia itu sendiri. Kamu tumbuh di dunia yang tanpa henti mendesak untuk cepat dewasa, untuk segera menjadi orang besar. Sejak kecil, pertanyaan yang kamu dengar adalah mau jadi apa, bukan mau jadi siapa. Hidupmu diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan sistem, mengejar hasil, mengekang rasa ingin tahu yang dianggap tidak produktif, dan mengorbankan spontanitas demi sopan santun. Tanpa disadari, kamu pun menyerap keyakinan bahwa menjadi dewasa berarti menjadi serius, kelelahan, dan kaku. Namun jauh di dalam dirimu, ada bagian yang enggan tunduk. Bagian yang masih ingin bermain bebas, menangis dengan jujur, tertawa lepas, dan menjalani hidup tanpa mengenakan topeng. Mungkin kamu belum menyadarinya, tapi bagian itulah yang selama ini menyelamatkanmu. Karena jiwa yang tidak patah, tidak membatu, dan tidak menyerah di bawah tekanan ekspektasi sosial adalah jiwa yang tetap muda. Dalam dunia psikologi, ini dikenal sebagai inner child, anak batin yang hidup di dalam dirimu, menyimpan jejak keaslian, spontanitas, dan kepekaan yang murni. Pada kebanyakan orang, bagian ini terabaikan begitu lama, dikurung rapat, bahkan dipadamkan sepenuhnya. Namun dalam dirimu, ia masih bernapas. Tanpa kamu sadari, kamu telah memberinya ruang untuk tetap hidup. Dan keberadaannya itu, secara ajaib, memberi pengaruh nyata pada tubuhmu. Tubuh tak hanya merespons pikiran. Lebih dalam dari itu, tubuh merespons jiwa. Penelitian dalam psikoneuroimunologi menunjukkan bahwa stres bisa mempercepat penuaan seluler. Sebaliknya, hidup yang terhubung dengan makna, ekspresi yang jujur, serta relasi yang sehat dengan dunia batin dapat memperlambat proses biologis secara nyata. Tubuhmu berjalan mengikuti arah energi yang kamu pancarkan, dan energi itu bersumber dari seberapa jujur kamu hidup dalam kebenaran jiwamu. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dunia modern tidak merayakan kejujuran jiwa. Dunia ini lebih memberi tempat bagi topeng, bukan wajah yang sesungguhnya. Saat kamu memilih hidup dari ruang yang otentik, kamu sering dianggap aneh, terlalu sensitif,
terlalu idealis. Maka banyak orang mulai menyesuaikan diri, berkompromi, dan meneguk sedikit demi sedikit kepalsuan setiap harinya. Hingga pada suatu pagi, mereka menatap cermin dan tak lagi mengenali sosok yang memandang balik dari sana. Inilah tragedi yang sunyi. Semakin lama kamu berpura-pura, semakin cepat jiwamu menua. Dan saat jiwa mulai menua, tubuh pun akan mengikutinya. Sebagian besar orang tak menyadari bahwa tua bukan sekadar angka dalam identitas, melainkan kondisi batin. Seorang yang muda bisa tampak renta karena jiwanya telah terlalu lama memikul luka yang tak pernah disembuhkan. Sebaliknya, seseorang yang telah memasuki usia senja justru bisa memancarkan cahaya yang segar, karena ia memilih hidup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang merdeka. Disinilah tersembunyi akar yang jarang disentuh dalam percakapan sehari-hari. Bahwa awet muda bukan hanya urusan kolagen atau skincare, melainkan soal kejujuran eksistensial. Apakah kamu benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri? Atau hanya memainkan peran yang disukai orang lain demi diterima dunia? Kini pertanyaannya telah berubah bentuk. Jika kamu tampak lebih muda dari usiamu, mungkinkah itu karena kamu menolak tunduk pada deformasi jiwa yang dilakukan oleh zaman ini? Dan jika memang begitu, apa konsekuensi tersembunyi dari hidup dalam frekuensi energi yang berbeda dari mayoritas? Ketika kamu terlihat lebih muda dari usiamu, dunia mungkin menganggapnya sebagai sebuah anugerah, datang dalam bentuk pujian, rasa iri, bahkan godaan untuk dijadikan komoditas. Tapi di balik semua sanjungan itu, tersembunyi konsekuensi yang jarang disadari. Karena tampil muda bukan sekadar persoalan genetik, melainkan pantulan dari kondisi batin yang tak biasa. Dan kondisi yang tak biasa hampir selalu menuntut harga yang tak kasat mata. Mungkin kamu sudah merasakannya. Orang-orang cenderung sulit menganggapmu dengan serius. Mereka keliru menilai kedalaman dirimu. Mereka pikir kamu belum cukup dewasa, padahal kenyataannya, kamu hanya menolak menjadi tumpul seperti mereka. Kamu berjalan di tengah mereka seperti bayangan yang lembut, berpenampilan muda, namun membawa usia batin yang jauh lebih matang, jiwa yang telah melewati badai, tapi memilih tetap lentur, bukan mengeras. Inilah ironi yang diam-diam melukai. Dunia memuja awet muda, tapi justru mencurigai mereka yang memilikinya secara alami. Mereka akan mempertanyakan jalan hidupmu, menilaimu kekanak-kanakan. Padahal justru karena kamu tak pernah mengkhianati jati dirimu, kamu berhasil mempertahankan cahaya itu. Dan lebih dalam lagi, ada sesuatu yang lebih licik. Sistem sosial yang secara halus memaksa kita untuk menua lebih cepat. Sistem kerja yang menguras vitalitas. Budaya produktivitas yang mematikan rasa. Media yang terus-menerus membombardirmu dengan standar kesuksesan yang palsu. Semua itu adalah instrumen tak terlihat yang perlahan mencabut kesegaran batinmu, agar kamu bisa berfungsi, seperti kebanyakan orang. Namun ketika kamu menolak untuk tunduk, tubuhmu bereaksi. Ia tak lagi terbebani oleh konflik batin yang berlarut-larut. Ia tidak harus terus-menerus memproses tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Dan inilah alasan mengapa kamu tampak lebih muda. Karena kamu tidak sedang menyiksa tubuhmu dengan peran-peran yang menghancurkan jiwamu. Namun, harga dari kebebasan ini adalah kesendirian. Karena hanya sedikit orang yang berjalan di jalur ini, mereka yang masih terhubung dengan inner light-nya akan tampak aneh di mata dunia yang gelap. Kamu akan merasa seperti pengamat di pesta topeng, melihat semua orang memainkan perannya, namun tak lagi bisa ikut menari. Dan meskipun kamu tetap tersenyum, ada kesedihan halus yang muncul. Kesadaran bahwa kamu tak bisa benar-benar dimengerti oleh mereka yang belum menempuh jalan ini. Kamu mulai menyadari, ini bukan sekadar soal penampilan. Ini tentang cara jiwamu menolak untuk mati. Tentang bagaimana kamu bertahan menghadapi kekerasan dunia modern, bukan dengan melawan, tapi dengan menjaga percikan kecil dalam dirimu tetap menyala. Itulah yang membuatmu tampak muda. Jiwamu masih punya alasan untuk bermain, mencinta, bertanya, dan bermimpi. Tapi apa yang terjadi ketika dunia mulai mendorongmu lebih keras untuk menyerah? Ketika tekanan sosial, ekspektasi keluarga, atau ketakutan batin mulai membisikkan, sudah waktunya menjadi dewasa seperti orang lain. Disitulah kamu dihadapkan pada pilihan, menyerah atau memberontak. Saat tekanan dunia memaksa kamu untuk berubah menjadi dewasa, menyerah pada sistem yang menua jiwa,
kamu dihadapkan pada dua pilihan, menyesuaikan diri atau memberontak. Namun pemberontakan sejati bukanlah berteriak di jalanan. Pemberontakan sejati terjadi dalam diam ketika kamu memilih untuk tetap setia pada jiwa yang ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Lawan dari penuaan jiwa bukanlah krim anti-aging atau operasi plastik. Lawan yang sesungguhnya adalah keberanian untuk hidup dari pusat batinmu sendiri. Carl Jung menyebut proses ini individuasi, menjadi dirimu yang utuh, bukan versi dirimu yang disukai orang lain. Ironisnya, pemberontakan ini bisa dimulai dari hal-hal kecil namun radikal. Menolak menjadi terlalu sibuk, menolak tersenyum palsu, menolak ambisi yang bukan milikmu, menolak percakapan kosong demi terlihat ramah. Kamu mulai menjaga kesegaran jiwamu seperti seorang penjaga kuil, karena kamu tahu, sekali jiwamu mati, tak ada dunia luar yang bisa menyelamatkanmu. Mereka akan menilai kamu pemalas, karena kamu tak mengejar hal yang sama seperti mereka. Mereka akan menyebutmu kekanak-kanakan, sebab kamu masih tertawa lepas, menangis dengan jujur, dan berani berkata, "Aku tidak tahu." Namun, justru disitulah kekuatanmu bersemayam. Perhatikanlah para tokoh yang jiwanya tak pernah menua. Hafiz, penyair sufi yang menulis puisi seolah-olah anak-anak sedang berbicara kepada bintang. Rumi yang menari dengan angin terbuai oleh cintanya pada kehidupan. Bahkan Yesus dan Buddha digambarkan sebagai sosok yang menyambut dunia dengan kesederhanaan hati seorang anak, karena hanya jiwa yang murni mampu menembus tirai kegelapan dunia. Mungkin kamu bukan nabi, bukan penyair, ataupun tokoh suci, tetapi kamu memiliki satu kesamaan dengan mereka, kemampuan untuk menolak hidup dari tempat yang palsu, kemampuan untuk menolak tekanan kolektif, dan menyelamatkan dirimu dari keseragaman yang mematikan. Tapi berhati-hatilah, pemberontakan ini akan membawa kesepian. Karena ketika kamu berhenti menjadi seperti mereka, kamu akan kehilangan banyak hubungan yang selama ini dibangun atas dasar kepalsuan. Kamu akan dituduh berubah, menjadi sulit dimengerti, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Namun disitulah kamu tahu kamu sedang menapaki jalan yang benar. Sebab hanya mereka yang berani merangkul kesepian yang akan menemukan pertemanan sejati. Hanya mereka yang berani melepas topeng yang dapat menemukan wajah asli mereka sendiri. Dan hanya mereka yang berani menolak penuaan jiwa yang bisa hidup dalam cahaya yang abadi. Kini, saat kamu mulai menyadari kekuatan ini, kamu pun melihat bahwa awet muda bukanlah sebuah keajaiban genetika, melainkan hasil dari keteguhan untuk terus hidup dari jiwa yang otentik. Di balik semua itu, tersisa satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab. Pertanyaan yang selama ini tersembunyi di balik semua keingintahuanmu, semua pujian atas wajahmu, semua bisikan bahwa kamu berbeda. Apa sebenarnya makna terdalam dari semua ini? Mengapa kamu terlihat lebih muda bukan hanya secara fisik, tetapi seolah membawa energi dari dimensi lain? Setelah semua perjalanan batin ini melawan norma, menolak penuaan jiwa, dan meneguhkan diri dalam keheningan, kamu akhirnya berdiri di hadapan sebuah kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Bahwa awet muda bukan hanya sekadar anomali tubuh, ia adalah pesan spiritual. Sebuah tanda bahwa kamu tengah menjalani kehidupan yang belum sepenuhnya terkorupsi oleh sistem ilusi dunia. Kamu tampak muda bukan hanya karena kebahagiaan, olahraga rutin, atau keberuntungan genetik, melainkan karena jiwamu menolak menua bersama kebohongan-kebohongan yang diagungkan dunia. Kamu memelihara inner light, cahaya dari dalam yang tetap menyala saat orang lain memadamkannya demi keteraturan sosial, demi karier, demi pengakuan. Dan cahaya itu terpancar keluar, menerangi wajahmu, gerak-gerikmu, suaramu, tanpa kamu sadari. Kamu bukan sekadar awet muda, kamu masih benar-benar hidup. Dan di dunia yang penuh mati rasa ini, itu adalah sebuah keajaiban. Perhatikan anak-anak. Mereka belum paham dunia, tapi mereka hadir sepenuhnya. Mereka tertawa tanpa takut diejek. Mereka menangis tanpa rasa malu. Mereka bertanya tanpa beban agar terlihat pintar. Mereka tumbuh karena belum diajari untuk menjadi palsu. Kamu yang masih tampak muda, kamu membawa sebagian dari anak itu bersamamu. Sebagian jiwa yang tidak pernah rela menyerah. Meski dunia memintamu diam, kamu tetap menyimpan pertanyaan. Meski dunia menyuruhmu tunduk, kamu tetap menyimpan harapan. Dan meski dunia menyuruhmu melupakan siapa dirimu sebenarnya, kamu tetap menyimpan nyala yang tak bisa dipadamkan. Inilah alasan mengapa banyak orang terpesona oleh auramu, walau mereka tak mampu menjelaskan alasannya.
Karena mereka mengenali sesuatu yang telah lama mereka kubur, diri mereka yang sejati. Diri yang dulu mereka tinggalkan demi menjadi orang dewasa yang waras. Tapi jangan salah paham, ini bukan soal kebal terhadap luka. Cahaya batin bukan berarti kamu tak akan terluka. Justru sebaliknya, kamu akan merasakan segalanya lebih dalam. Kamu akan menangis lebih tulus. Kamu akan kecewa lebih keras. Tapi karena kamu hadir sepenuhnya, semua rasa itu bukan musuh. Mereka adalah bagian dari tarian kehidupan yang tidak kamu tolak. Dan disinilah puncaknya. Kamu tampak lebih muda karena kamu tidak menyembunyikan kehidupan. Kamu membiarkannya mengalir. Hidup bukan soal usia. Hidup adalah soal seberapa dalam kamu hadir. Semakin kamu jujur, semakin kamu bebas. Semakin kamu bebas, semakin ringan. Dan semakin ringan jiwamu, semakin terang ragamu. Jadi saat seseorang bertanya, kok kamu kelihatan masih muda sih? Kamu tak perlu menjawab dengan tips skincare. Cukup tersenyum dan tahu dalam hatimu, karena aku belum berhenti hidup. Dan mungkin kamu justru baru saja benar-benar lahir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.